Kalau lewat mimpi sih sering sih, pernah lah gitu. Kan waktu ini aja, waktu apa tuh, waktu saya kerja aja, waktu saya kerja di pertama kali saya itu sekolah, habis sekolah keluar sekolah itu kan saya merantau kerja di Bogor ya. Datang ke saya berapa kali mimpi, lewat mimpi suruh ngurus tempat-tempat ini yang ada di Buherang. Kalau sosok Pangeran Adipati Ewangga sih orangnya gagah sih, kayak orang Indonesia lah, kayak orang Indonesia juga orangnya. Ada misalnya, oh ya, belok ya. Ada fish orang Arab atau gimana? Kalau sosok Pangeran Adipati Ewangga sih ya kayak orang Indonesia. Orang pribumi asli lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Daswe channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, sore ini sore yang sangat dingin karena memang di suasana di sekitar saya berada itu sedang mendung. Saya berada di salah satu tempat yang punya peran besar terhadap perkembangan Islam di Jawa Barat atau di Kabupaten Kuningan dan sekitarnya. Saya berada di desa Winduherang, Kabupaten Kuningan. Di tempat inilah terdapat satu patilasan Pangeran Adipati Ewangga yang hidup pada abad ke-17. Pangeran Adipati Ewangga ini juga dikenal sebagai panglima perangnya pangeran atau panglima perangnya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Baik saudaraku, coba kita masuk ke lokasi di mana terdapat patilasan Pangeran Adipati Ewangga. Itu saudaraku, itu merupakan petilasan Pangeran Adipati Ewangga. Di sekitar petilasan ini memang dipenuhi oleh pohon-pohon yang sangat besar, pohon-pohon yang saya kira usianya juga sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Bisa saudaraku lihat. Nah, di sebelah kiri dari arah saya masuk itu jalan raya, jalan yang memang sangat produktif karena memang dilalui oleh semua jenis kendaraan. Jalan ini juga merupakan jalur utama yang digunakan oleh pengendara yang mau melakukan proses pendakian ke Gunung Srene, karena di daerah sana itu namanya Pelutungan. Pelutungan itu salah satu daerah di mana setiap para pendaki transit di tempat itu. Nah, inilah kompleks makam atau kompleks petilasan Pangeran Adipati Ewangga. Coba kita nanti tanya Pak Vincent, kira-kira apa dan bagaimana peran dari Pangeran Adipati Ewangga ini. Pak Vincent, dilebat Pak Vincent. Pak Vincent. Nah, inilah saudaraku. Ini patilasan dari Pangeran Adipati Ewangga. Ada tumpukan batu yang panjangnya sekitar 5 meteran, 5 meter ke 1,5 meter barangkali. Di atasnya ada satu bejana atau satu tempat yang saya kira ini digunakan untuk menampung air. Ini barang lama Pak ya? Iya, barang lama. Seangkatan dengan ini beliau. Ya. Nah, ini merupakan barang lama
barang yang ada sejak abad 17. Artinya kalau misalnya bicara abad 17, silahkan saudara-saudara hitung sendiri sampai hari ini, sampai tahun ini berapa ratus tahun benda ini masih ada dan masih utuh. Nah, coba kita eksplor lebih jauh. Ini batu juga, ini Pak, batu juga ada sejak abad ke-17. Saya tidak paham ini batu dulu digunakan untuk apa. Nanti coba kita tanya Pak Kuncen. Nah, itu ada batu yang saya kira itu untuk duduk para peziarah yang datang ke tempat ini. Mana Pak Kuncen? Balik deh Pak Kuncen. Tenanan jadi dicarikan. Tenanan dicarikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jenengan Pak Kuncen, nama siapa? Dia Udin Sanudin. Udin Sanudin. Nggak apa-apa ya, tidak keberatan dimuat di YouTube ya Pak. Ya. Bapak di sini sebagai apa Pak? Saya sebagai juru pelihara, terus dari abah saya ke bapak saya terus ke saya. Nah, berarti turun temurun Pak ya? Ya. Sebetulnya apa ini Pak? Bapak bisa jelaskan nggak Pak? Ini dulunya kan dipakai tempat pembuatan pusaka lah. Pusaka itu keris lah, gitu. Ya. Zaman kerajaan ya. Dulunya ikan pakai oleh Pangeran Adipati Ewangga itu untuk pembuatan pusaka seperti keris, tumbak, ya, besi kuning, terus pusaka seperti kayak kujang lah. Dulunya itu dipakai untuk perang. Lalu kan Pangeran Adipati Ewangga itu masih ada keturunan dari Terah Eyang Prabu Siliwangi. Dia itu putra dari Pangeran Surya Kencana. Dia itu hijrah ke Kuningan, menetap di Windu Herang. Setelah menetap di Windu Herang itu, dia itu melanjutkan berguru ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, berguru mempelajari agama Islam. Nah, setelah itu oleh Sunan Gunung Jati itu diangkatlah menjadi pangeran pertama, Pangeran Adipati Kuningan pertama ya, itu yang sebelum Pangeran Arya Kamuning, Pangeran Adipati dulu yang memimpin pemerintahan Kabupaten Kuningan. Sebagai Pangeran Adipati Ewangga sebagai Bupati pertama Kuningan, yaitu mahir membuat pusaka-pusaka keris dengan dibuatnya itu dengan menggunakan tangan lah, dipaut lah, paut lah gitu. Nah, sejak peninggalan sini di Windu Herang masih ada petilasannya, yaitu seperti bokor, buat menyipuh, terus ada batu itu digunakan untuk lamun ieu mah tapa lah. Ya, jadi seperti keris itu di tempat duduk lah. Tapa diisi hodam lah. Terus nah itu di sini tempatnya gitu. Dan di sini juga pemerintahan Kabupaten Kuningan itu pusatnya di sini di Windu Herang. Ya, di Windu Herang pusat daerahnya, pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan yaitu di Windu Herang. Pak, dipotong Pak. Beliau atau Pangeran Adipati Ewangga juga melakukan proses penyebaran agama Islam sesungguhnya Pak ya? Iya. Ya, mangga dilanjut Pak. Nah, sebagai Pangeran Adipati pertama Kuningan, dan itu diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati itu untuk menggempur Batavia lah, menggempur Batavia, POC, bergabung dengan pasukan Demak, Mataram, itulah. Tapi sekarang kan ada yang namanya Kuningan Jakarta, itu bekas jasanya Pangeran Adipati Ewangga. Pak, kalau makamnya ini kan petilasan. Ya. Kalau makamnya dari Pangeran Adipati Ewangga sesungguhnya ada atau tidak Pak? Ya kalau menurut sepuh mah di sini di Windu Herang cuma ada petilasan ya. Berhubung dia itu kemungkinan menghiang ya. Penjelasannya. Jadi tidak ada ya makamnya tuh, yang ada hanya petilasan. Petilasannya aja sini. Pak, saya mau tanya. Karena Bapak juru pelihara, pernah nggak Bapak ketemu Pak secara langsung maupun misalnya lewat mimpi dengan Pangeran Adipati Ewangga? Kalau lewat mimpi sih sering sih, pernah lah gitu. Bukan waktu ini aja, waktu saya kerja di pertama kali saya putus sekolah, habis keluar sekolah itu kan saya merantau kerja di Bogor ya. Datang ke saya berapa kali lewat mimpi suruh ngurus tempat-tempat ini yang ada di Windu Herang.
Pak, boleh cerita sedikit Pak, sosoknya seperti apa Pak? Kalau sosok Pangeran Adipati Ewang sih orangnya gagah sih, kayak orang Indonesia lah, kayak orang Indonesia juga orangnya. Ganteng bro, ganteng, mirip ya. ada misalnya. Belokan. Oh ya, belok Ya. ya. Ada fish orang Arab atau gimana? Kalau sosok Pangeran Adipati Ewang sih kayak orang ini, orang Indonesia. Orang pribumi asli lah ya. Iya. Nah, selain ada pesan suruh memelihara peninggalan Pangeran Adipati Ewangga, ada pesan lain nggak Pak? Pesannya kalau ke saya sih cuma tolong diurus, dijaga situs yang ada di sini sama yang di sana, yang ada di Beherang, suruh dibersihin lah gitu. Pesannya cuma gitu aja. Pesannya cuma itu, nggak ada Ya. pesan lain Pak? Ya pesannya cuma kalau ke saya sih cuma ngurus aja. Ngurusin. Pak bisa diceritakan berapa kali Pak kira-kira konkretnya nemuin Bapak lewat mimpi itu? Atau prosesnya bagaimana? Apakah misalnya tiba-tiba Bapak melakukan proses ritual dulu lalu ketemu, atau begitu saja gitu kan, tiba-tiba datang, tiba-tiba mimpi gitu? Juga saya malah langsung datang aja mimpi gitu, lewat mimpi gitu. Kan dulunya kan orang tua saya kan sakit-sakitan, nggak ada yang ngurus ininya. Pas datang mimpinya suruh ngerawat yang makam yang di sini yang ada di Beherang suruh dirawat. Kalau bahasa Sunda nama terus tong sarempang kayak digaji gitu ta. Ya saya terjemahkan ya saudaraku, jadi jangan khawatir nanti digaji. Nah, ya. Gitu kan. Ya. Tapi nyatanya memang begitu Pak ya? Iya. Gitu. Ya artinya Bapak tidak bekerja juga rezeki selalu ada, begitu kan Pak kira-kira Pak? Ya, alhamdulillah ya baik gitu rezeki. Alhamdulillah ya. Ya. Baik, hatur nuhun Bapak, terima kasih. Baik, demikian saudaraku perjalanan ziarah saya di petilasan Pangeran Adipati Ewangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.